Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-19 dari alur cerita manhwa yang berjudul Starship into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Pada saat Ginsu pulang dari pertemuan Putra Dewa di Aula Sekte Yuwa, saat Ginsu sedang berada di Pulau Terapung Matahari dan sedang meningkatkan kekuatan tempurnya untuk persiapan pertemuan Agung Dongyu, tiba-tiba leluhur Yaming datang dan kemudian membantu Ginsu mengembangkan Sun Spirit Divine Body miliknya dengan menggunakan Moon Spirit Divine Body yang telah Ginsu rampas dari Putra Dewa ketiga. Sehingga sekarang kekuatan tempur dari Ginsu meningkat beberapa kali lipat, karena tidak hanya Moon Spirit Divine Body yang berhasil dikembangkan, tetapi Ginsu juga berhasil mengultivasi tombak pemburu yang ia rampas dari Putra Dewa ketiga dengan kekuatan setara mengultivasinya selama 500 tahun. Dan kini setelah itu, Ginsu dan 7 pendamping yang akan menemani Ginsu pergi ke pertemuan Agung Dongyu mulai akan berangkat menuju ke pertemuan Agung Dongyu itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Ginsu dan 7 pendampingnya akhirnya telah tiba di Dragon Elephant City, yang mana kota itu adalah tempat tinggal dari Pangeran Lin dari Kerajaan Anshan Dragon Elephant, yang dulu pernah dikalahkan oleh Ginsu di pertemuan Grand Yoji. Putra Dewa, upacara Agung Dongyu akan diadakan di Gunung Xianwang yang berada di Dragon Elephant City. Jadi menurut saya lebih baik kita sementara tinggal di Dragon Elephant City, agar saat upacara Agung Dongyu-nya telah dimulai, kita bisa langsung pergi ke Gunung Xianwang. Putra Dewa keempat, bagaimana menurutmu? Perjalanan ini dipimpin oleh Putra Dewa ke-18, jadi keputusan berada di tangan Putra Dewa ke-18. Baiklah kalau begitu, mari kita tinggal di sini untuk sementara waktu. Singkat cerita, Ginsu dan yang lainnya pun mulai memasuki kota. Dan pada saat mereka berjalan di kota Dragon Elephant, Ginsu mengingat bahwa pada saat di pertemuan Grand Yoji beberapa hari yang lalu, Ginsu telah mendapatkan Giok Dragon Elephant dari Pangeran Lin saat sebelum Ginsu mengalahkan Pangeran Lin. Yang mana dengan menggunakan Giok Dragon Elephant itu, Ginsu dapat terhindar dari luka fatal akibat serangan dadakan Putra Dewa ke-16 Pyo Yingseng saat di pertemuan Putra Dewa beberapa hari yang lalu. Mengingat fungsi dari Giok itu yang sangat bermanfaat, Ginsu pun kembali menginginkan Giok Dragon Elephant itu lagi. Tetapi kemudian Guan Sheng menjelaskan kepada Ginsu bahwa Giok Dragon Elephant adalah sebuah produk khusus dari Kerajaan Anshan Dragon Elephant, yang mana hal itu adalah salah satu harta berharga dari kerajaan ini, sehingga hal itu membuatnya tidak dapat dibeli dengan mudah. Hanya anak-anak inti dari keluarga Kerajaan Anshan Dragon Elephant yang bisa memilikinya. Oh, jadi begitu. Nampaknya aku harus berbicara dari hati ke hati dengan Pangeran Lin. Sedangkan kemudian di sisi lain, di dalam istana Anshan Dragon Elephant, kita diperlihatkan pelayan dari Pangeran Lin sedang melaporkan kepada Pangeran Lin bahwa dia telah melihat Ginsu dan rombongannya sudah berada di Dragon Elephant City. Bagus, Ginsu, kau telah mematahkan kakiku dan mengambil kekasihku. Kali ini, aku akan menjamumu dengan baik. Hah? Pangeran Lin? Apa itu? Ternyata Pangeran Lin memiliki 2 Blood Shadow milik Crimson King, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Salah satu Blood Shadow milik Crimson King itu juga pernah ditangkap oleh Ginsu di perbatasan antara Sekte Yuwa dan Yaoji. Dan kemudian Ginsu menggunakan Blood Shadow itu sebagai makanan untuk meningkatkan kekuatan dari ulat sutra jiwa milik Ginsu. Blood Shadow, pergi dan temukan Putra Dewa ke-18 dari Sekte Yuwa. Pangeran Lin pun langsung mengirim 2 Blood Shadow itu untuk membunuh Ginsu. Sedangkan di sisi lain di tempat Ginsu dan teman-temannya,
Kini kita diperlihatkan Ginsu dan teman-temannya telah berada di Pavilion Immortal King. Yang mana menurut legenda Pavilion Immortal King ini adalah sebuah tempat yang pernah ditinggali oleh para immortal. Sehingga sekarang Pavilion Immortal King ini adalah pavilion yang paling mewah di Dragon Elephant City. Tempat yang cocok untuk ditinggali oleh putra dewa. Gunung Xianwang, Pavilion Xianwang. Upacara Agung Dongyu juga untuk memuja Immortal King. Menurut kalian, apakah Dewa Immortal akan benar-benar datang ke sini? Putra Dewa, aku khawatir itu hanyalah rumor. Tetapi sekarang mempersembahkan korban kepada Immortal King adalah perayaan terbesar di Wilderness Timur. Jadi kemudian Gua Anseng pun mulai menjelaskan semuanya kepada Ginsu, yaitu bahwasannya dulu nama dari pertemuan Agung Dongyu adalah pertemuan Agung Fengchan. Namun setelah mengetahui bahwa nama dari Immortal King yang sebenarnya adalah Dongyu Zhengxian, maka sejak itu namanya telah diubah menjadi pertemuan Agung Dongyu. Dan konon Gunung Xianwang sendiri adalah tubuh Immortal King yang telah diubah menjadi gunung. Sehingga di sana seringkali terlihat penampakan ada sinar 9 warna. Yang mana menurut legenda, jika sinar 9 warna itu terbang dan masuk ke dalam tubuh kultivator, maka itu dapat membuat kultivasi dari kultivator itu melambung tinggi. Dan konon di masa lalu, banyak dewa yang telah mengalami itu sebelumnya. Apa benar bisa sehebat itu? Seperti yang diharapkan dari lokasi check-in yang ditentukan oleh sistem masuk 10.000 alam, tempat ini benar-benar layak untuk dikunjungi. Dan kemudian penjelasan dari Gua Anseng tentang pertemuan Agung Dongyu dilanjut oleh Putra Dewa keempat. Putra Dewa keempat mengatakan bahwa setelah pertemuan Agung Dongyu telah dimulai, maka setelah itu Gua Neraka berlantai 18 yang ada di Gunung Xianwang juga akan dibuka. Dan setiap peserta yang berpartisipasi dalam pertemuan Agung Dongyu, yaitu pemimpin dan para pendamping yang mewakili masing-masing sekte, akan diizinkan untuk memasuki dan menjelajahi Gua Neraka itu, untuk mendapatkan warisan dan kesempatan dari Immortal King. Putra Dewa keempat, mengapa gunung yang disebut dengan Gunung Xianwang memiliki lubang neraka? Gua Anseng pun langsung menjawab pertanyaan dari Putra Dewa ke-12 itu. Itulah alasan mengapa legenda mengatakan bahwa Gunung Xianwang adalah tubuh dari Immortal King. Konon hal itu dilakukan oleh Immortal King untuk menekan iblis dari neraka agar tidak keluar. Dan itu juga merupakan alasan mengapa gua neraka yang ada di dalam Gunung Xianwang sangat rumit dan beragam. Bahkan kultivator di tingkat God King pun kesulitan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Mendengar nama gua neraka dengan 18 lantai, Ginsu kembali mengingat bahwa pada saat di pertemuan Grand Yoji, Ginsu pernah melawan penjaga Pangeran Lin bernama Huang Lao. Yang mana Huang Lao adalah kultivator yang mempraktekkan seni jahat yang dirancang khusus untuk menyerap kekuatan spiritual dari dewa lain. Dan kemampuan itu Huang Lao dapat setelah Huang Lao terluka parah karena telah menjelajahi gua neraka 18 lantai. Di mana waktu itu ketika Huang Lao terluka, dia dibantu oleh Kekaisaran Ansen. Dan kemudian mendapatkan peluang besar dari Kekaisaran Ansen untuk mempraktekkan keterampilan jahat itu di gua neraka. Tampaknya gua neraka bukanlah tempat yang menyenangkan. Itu benar Putra Dewa. Gua neraka bukanlah tempat yang menyenangkan. Di sana ada banyak budak yang dipekerjakan. Dan di sana juga ada banyak penjaga dari Kerajaan Dragon Ansen. Mereka melakukan penjagaan yang sangat ketat untuk melindungi hasil tambang mereka, yaitu berupa giok Dragon Elephant yang sedang Anda inginkan. Mendengar kata-kata budak, Ginsu pun kembali mengingat bahwa pada waktu itu di pertemuan Grand Yoji, Pangeran Lin juga mengancam Gua Anseng dengan keluarganya yang tinggal di kerajaan Dragon Ansen ini. Gua Anseng, apa keluargamu baik-baik saja? Pergi dan kunjungi keluargamu. Ingat, kau tidak sendirian. Jika terjadi sesuatu dengan keluargamu, cepat katakan padaku. Baiklah, terima kasih Putra Dewa. Gua Anseng pun langsung pergi melihat keadaan keluarganya. Sedangkan Ginsu dan yang lain mulai masuk ke dalam Pavilion Xianwang. Yang mana di dalam Pavilion Xianwang ternyata di sana sudah ada peri iblis yang waktu itu pernah bertemu Ginsu di Sendai. Peri iblis itu sedang memainkan musik untuk menghibur tamu yang berada di Pavilion Xianwang. Peri,
Kenapa kamu berhenti memainkan musiknya? Teruslah bermain. Aku terpesona dengan apa yang aku dengar. Memberi salam kepada putra dewa ke-18. Ternyata dia berhenti memainkan musiknya karena dia ingin menyambut putra dewa ke-18. Tidak heran jika peri iblis secantik dia mengagumi putra dewa ke-18. Itu karena putra dewa ke-18 adalah dewa yang bangkit seperti guntur. Dia juga tampan, dengan pembawaan yang luar biasa. Dan sekarang dia adalah dewa yang terkenal di Wilderness Timur. Putra dewa ke-18, selanjutnya Buddha ini akan memainkan lagu untukmu. Bagaimana menurutmu? Putra dewa ini tidak tertarik. Seperti yang diharapkan dari putra dewa ke-18. Bahkan dengan peri iblis yang secantik itu, putra dewa ke-18 tidak memberikan wajah sama sekali. Singkat cerita, Kinsu pun langsung memasuki kamarnya dan kemudian langsung melakukan latihan. Tetapi tiba-tiba di saat bersamaan, Kinsu merasakan energi spiritual jahat dari depan pintu kamarnya. Bagus, akhirnya makanan ulat sutra jiwaku telah datang. Dan ternyata itu adalah 2 Blood Shadow yang dikirim oleh Pangeran Lin untuk membunuh Kinsu. Nah, Yuansu, tekan mereka. Apa? Mereka tidak terikat? Tampaknya Blood Shadow ini cukup berbeda daripada yang sebelumnya. Tetapi, kelemahan terbesar mereka tetap adalah tabu Supreme Leader. Matilah. Ternyata mereka kuat sekali. Baiklah, Tuan Karakter. Sistem masuk 10.000 alam mengatakan bahwa Tuan Karakter memiliki efek jera pada roh jahat. Tampaknya itu berfungsi dengan baik daripada yang aku kira. Selanjutnya, biarkan ulat sutra jiwaku yang mengurusnya. Ulat sutra jiwa, lahap 2 Blood Shadow ini. Dan beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan putra dewa ke-12 dan ke-17 sedang berjaga di depan kamar Kinsu. Hal itu dilakukan agar tidak ada yang mengganggu Kinsu saat proses penyerapan Blood Shadow yang sedang dilakukan oleh ulat sutra jiwa Kinsu. Tetapi tak selang beberapa lama, putra dewa ke-4 dan ke-6 datang dengan maksud mengajak Kinsu pergi ke pertemuan Agung Dongyu. Karena sebentar lagi pertemuan Agung Dongyu-nya akan segera dimulai. Putra dewa ke-18 sedang sibuk berlatih. Dan tuanku mengatakan bahwa siapapun tidak boleh masuk dan mengganggunya. Jadi silakan pergi. Apa kau bilang? Upacara Agung Dongyu akan segera dimulai. Dan putra dewa ke-18 adalah pemimpin tim. Bagaimana bisa dia masih sibuk berlatih? Putra dewa ke-6, tolong tenanglah. Karena putra dewa ke-18 sedang sibuk berlatih, kenapa kita berdua tidak pergi ke pertemuan Agung Dongyu terlebih dahulu? Baik, terserah sajalah. Putra dewa ke-4 dan ke-6 pun akhirnya pergi ke Gunung Xianwang terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain di Gunung Xianwang, kita diperlihatkan pemimpin sekaligus tuan rumah dari pertemuan Agung Dongyu ini, yaitu Raja dari Kerajaan Ancient Dragon Eleven bersama dengan putranya Pangeran Lin. Mereka sedang menunggu kedatangan peserta pertemuan Agung Dongyu dari berbagai sekte. Master Sword Void telah tiba. Beberapa peserta pertemuan Agung Dongyu dari berbagai sekte pun mulai berdatangan. Mulai dari Pangeran ke-7 dari Kekaisaran Moon God, Master Sekte Bai dari Gunung Qinyun, Raja dari Kerajaan Ancient Turtle Sniping, sampai dengan Master Sekte dari Sekte Divine Meteor. Semuanya mulai datang ke Gunung Xianwang. Dan kemudian juga disusul kedatangan dari Putra Dewa ke-6 dan ke-4 Sekte Yua. Mereka pun mulai memberi hormat kepada Raja dari Kerajaan Ancient Dragon Eleven. Selamat datang semuanya. Selamat datang di upacara Agung Dongyu. Kedua putra dewa dari Sekte Yua. Kenapa putra dewa ke-18 tidak datang? Tuan Lin, putra dewa ke-18 masih berlatih. Dan dia tidak bisa datang untuk saat ini. Berlatih? Jangan konyol. Pasti sekarang putra dewa ke-18 sedang terluka parah karena telah menghadapi Blood Shadow. Tunggu saja, putra dewa ke-18. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup kali ini.
Tuan Muda Kilin dan Putra Kilin dari Sekte Protos telah tiba. Di mana Putra Dewa ke-18 Sekte Yuwa? Putra Dewa ke-18 adalah milikku. Apa Anda adalah Yang Mulia Dewi Phoenix dari Sekte Divine Phoenix Ancenes? Ya, itu benar. Dan aku dengar bahwa Putra Dewa ke-18 cukup terkenal di Wilderness Timur. Aku akan membunuhnya hari ini untuk memperkuat pencapaianku. Apa yang sebenarnya terjadi? Para dewa besar telah berdatangan kemari, dan nampaknya mereka sedang mengincar Putra Dewa ke-18. Tuan Muda Kilin, Dewi Phoenix, Putra Dewa ke-18 masih belum datang. Dia masih berlatih. Jika dia tidak kunjung tiba, maka perjalananku ke sini akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Tampaknya rumor adalah rumor. Mungkin dia hanya sedang bersembunyi. Sepertinya Putra Dewa ke-18 hanyalah kura-kura dalam tempurung. Putra Dewa dari Sekte Yuwa benar-benar telah membuatku kecewa. Karena Tuan Muda Kilin dan Dewi Phoenix tidak mendapati Kinsu di pertemuan Agung Dongyu ini, maka mereka berdua akan melampiaskan itu kepada Putra Dewa ke-4 dan ke-6 dari Sekte Yuwa. Karena Putra Dewa ke-18 belum datang, Tuan Muda ini akan menjadikan kalian sebagai makanan pembuka. Aku juga akan maju. Putra Dewa ke-6, mari kita bekerja sama. Baiklah, aku yang akan melawanmu. Nampaknya kau cukup layak untuk diinjak oleh Tuan Muda ini. Sedang lihat apa kau? Sekarang giliranmu. Mereka berdua hebat sekali. Nampaknya kedua putra dewa dari Sekte Yuwa akan dapat dikalahkan dengan mudah. Sial. Tuan Muda Kilin, aku akan menghajarmu. Dasar sampah. Sadar dirilah. Kilin Plum. Lemah sekali. Ternyata semua putra dewa dari Sekte Yuwa tidak layak menjadi lawanku. Putra Dewa keempat, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah di tanah dan akui kekalahanmu sendiri, atau aku akan mengajarmu juga. Dewi Phoenix, jangan mempermalukan dewa lain. Mari kita bertarung sampai akhir. Dasar, tidak tahu diri. Lihat, bagaimana kau bisa menghentikan ini. Jatuhlah. Di masa lalu Sekte Yuwa memiliki Qin Fatian, tetapi lihatlah sekarang, Sekte Yuwa benar-benar telah menjadi pecundang. Perwakilan dari sekte mereka benar-benar hanyalah sampah. Kalian berdua, berlututlah layaknya pecundang. Masih belum terlambat meminta belas kasihan. Jika tidak, aku tidak akan melepaskan kalian. Putra Dewa keempat dan keenam pun mulai terdesak. Tetapi mereka berdua tetap tidak mau berlutut di tanah dan memohon ampun. Sehingga hal itu membuat Putra Kilin menjadi sangat marah. Berlututlah. Apa? Sial. Sedangkan di sisi lain di Pavilion Xianwang, kita diperlihatkan Kinsu yang telah menyelesaikan tahap penyerapan 2 Blood Shadow dengan ulat sutra jiwanya. Sehingga sekarang ulat sutra jiwa Kinsu mengalami transformasi keduanya, dan berhasil berubah menjadi bentuk kedua. Kekuatan ulat sutra jiwa Kinsu pun sekarang menjadi jauh lebih kuat. Baiklah, semua persiapan telah selesai. Ayo kita pergi. Kinsu dan teman-temannya pun pergi menuju ke pertemuan Agung Dongyu di Gunung Xianwang. Dan di tengah perjalanan menuju Gunung Xianwang, Kinsu bertanya kepada Guo Anseng tentang keadaan dari keluarga Guo Anseng yang tinggal di kerajaan Ancient Dragon ini. Tetapi Guo Anseng hanya diam mendengar pertanyaan dari Kinsu. Guo Anseng, cepat katakan. Aku sudah bilang padamu, apapun yang terjadi aku akan mendukungmu. Guo Anseng pun akhirnya menjawab pertanyaan Kinsu, bahwa pada saat dia mengunjungi keluarganya beberapa jam yang lalu, kediaman dari keluarganya ternyata sudah kosong. Dan menurut informasi yang didapat dari beberapa dewa yang tinggal di sekitar kediaman keluarganya, ternyata keluarga Guo Anseng telah dikirim ke Gua Neraka lantai 18 oleh Pangeran Lin untuk dijadikan sebagai budak yang bekerja di dalam tambang Gua Neraka lantai 18. Putra Dewa ke-18,
Aku tidak tahu apa keluargaku masih hidup atau sudah mati, mengingat gua neraka adalah tempat yang sangat berbahaya. Gua Anseng, percayalah, putra dewa ini sudah mencatat permusuhan ini. Dan jika tebakanku benar, dua Blood Shadow yang menyerangku di Pavilion Xianwang juga ada kaitannya dengan Pangeran Lin. Arogan sekali. Sayang sekali putra dewa ke-18 terluka parah karena Blood Shadow. Jika tidak, akan jadi sangat menyenangkan jika melihat yang ditekan oleh Tuan Muda Qilin adalah Ginsu. Kini putra dewa keempat dan keenam pun hanya mampu bertahan dari tekanan Tuan Muda Qilin tanpa bisa menyerang dan menghindarinya. Baiklah, jika kalian bersikeras tidak mau berlutut. Saat itu, Qin Fatian telah banyak membantai jenius dari Sekte Protoss. Hari ini, aku akan melakukan hal yang sama kepada kedua putra Sekte Yuhua yang ada di depanku. Akan kulenyapkan semua generasi putra dewa Sekte Yuhua. Tetapi pada saat Tuan Muda Qilin hendak membunuh putra dewa keempat dan keenam, tiba-tiba tekanan kekuatan yang begitu besar muncul dan langsung menghancurkan teknik tekanan Tuan Muda Qilin. Akhirnya, putra dewa ke-18 telah tiba. Apa yang terjadi? Mengapa bisa begini? Kenapa Ginsu bisa baik-baik saja? Apa kau putra dewa ke-18? Ya, itu aku. Nampaknya kau layak menjadi lawanku. Hei, putra dewa ke-18. Aku juga datang ke sini untuk membunuhmu. Kalian berdua terlalu berisik. Dasar manusia burung dan hewan berkaki empat. Beraninya kalian membuat keributan dengan sekte putra dewa ini. Putra dewa ke-18 arogan sekali. Bahkan dia berani mengatakan bahwa Dewi Phoenix adalah manusia burung dan Tuan Muda Qilin adalah binatang berkaki empat. Putra dewa ke-18, apa kau mengerti apa yang barusan kau katakan? Kata-katamu itu akan membuatmu mati hari ini. Benar, kuharap kekuatanmu itu sebanding dengan mulutmu itu. Kalian berdua, aku punya dendam lama dengan putra dewa ke-18 saat di pertemuan Grand Yoji. Jadi aku yang akan maju duluan. Ulat Sutra Jiwa. Gawat, jiwaku terluka. Serangan jiwanya kuat sekali. Dasar sampah, nyala. Putra dewa ke-18, ini masih belum selesai. Tidurlah, awas jika kau berani bangun lagi. Apa? Baiklah, ada apa dengan putra Qilin? Meskipun dia terkena serangan dari jiwa ilahi milik putra dewa ke-18, tidak seharusnya dia dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya. Dan ternyata itu memang benar. Putra Qilin sebenarnya masih bisa bangun untuk melawan Ginsu. Tetapi Baizuo telah memerintahkan putra Qilin untuk tidak boleh bangun lagi. Karena yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, saat setelah putra Qilin bertarung dengan Baizuo di Sendai, dan berhasil membuat cadar yang dipakai oleh Baizuo terlepas, putra Qilin menjadi ketakutan setelah melihat wajah dari Baizuo, yang identitasnya masih misterius hingga sekarang. Dan kemudian singkat cerita, kini Raja Lin dari kerajaan Dragon Anshan mencoba menghentikan pertarungan antara putra dewa ke-18 dan Tuan Muda Qilin juga Dewi Phoenix. Raja Lin mengatakan bahwa bagaimanapun semua dewa yang ada di sini harus menghormati Immortal King. Jadi upacara Agung Dongyunya tidak boleh ditunda-tunda lagi. Dan nampaknya hal itu juga disetujui oleh Tuan Muda Qilin. Karena pasalnya Immortal King tidak hanya dihormati di Wilderness Timur, tetapi di zaman kuno, ras dewa dari putra Qilin juga mulai mempersembahkan korban untuk Immortal King. Baiklah kalau begitu, ras dewa kami juga menghormati Immortal King. Jadi untuk sekarang aku akan membiarkan domba-domba itu menari sedikit lebih lama. Tetapi setelah upacara Agung Dongyu, aku akan memanennya. Berhenti, apa aku mengizinkanmu pergi? Apa kau tahu bahwa putra dewa ini tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi setelah berani membuat masalah di depannya? Dan itu termasuk kau, kuda berkaki empat. Putra dewa ke-18, tampaknya kamu memang sudah bosan hidup. Baiklah, Tuan Muda ini akan mengabulkannya. Ginsu, sekarang tamatlah riwayatmu. Defend Body Armor. Aku akan menekanmu kuda berkaki empat. Hah? Ini sungguh luar biasa. Di usia putra dewa ke-18 yang masih begitu muda, dia sudah memiliki Defend Body Armor.
Majulah, Gilin Plum. Dragon Elephant Tuan Person Power. Suppression. Tuan Muda Gilin, nampaknya kau tidak menahan diri. Baiklah, putra dewa ini juga akan menunjukkan kekuatannya. Jatuhlah. Apa? Bagaimana mungkin? Hanya dengan beberapa puluh detik Tuan Muda Gilin telah dijatuhkan. Dasar sampah. Memandang rendah sekte Yuwa kami, ternyata dirinya sendiri tidak layak untuk menghadapi putra dewa ini. Tuan Muda Gilin, sekarang apa kau masih mau merendahkan sekte Yuwa kami? Bagus putra dewa ke-18, aku merasa puas sekali. Kau telah benar-benar membuatku kesal. Tuan Muda Gilin, sekarang giliranku. Kau mau melawanku juga? Apa kau mau kubuat menjadi burung panggang? Putra dewa ke-18, aku ini adalah Dewi Phoenix. Beraninya kau terus-terusan memprovokasiku. Asal kau tahu, kau adalah hanya batu loncatan bagi Dewi Phoenix ini. Tombak pemburu. Hah? Dengan hanya senjata seperti itu, bagaimana mungkin kau bisa melukai sayap langit bulu putihku ini? Apa? Senjata macam apa ini? Rasakan ini. Pertama, akan kuambil sayapmu. Akan kujadikan sayap panggang. Tidak, sayapku. Dewi Phoenix, aku sudah mengambil sayapmu. Apa mau ku ambil satu lagi? Putra dewa ke-18, aku tidak akan lengah lagi. Selanjutnya adalah pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan antara mereka pun terus berlanjut. Tetapi tiba-tiba di saat bersamaan, sistem masuk 10.000 alam mengeluarkan notifikasi petunjuk kepada Kinsu. Yaitu pada saat Kinsu telah berhasil melukai Dewi Phoenix dengan tombak pemburunya, Kinsu mendapatkan 2 keberuntungan Kaisar Do dari Dewi Phoenix. Sebelumnya aku mendapatkan keberuntungan Kaisar Do karena lolos dalam ujian di Pavilion Do. Kaisar dari segala dinasti memberiku keberuntungan Kaisar Do karena hal itu. Dan sekarang mengapa aku juga bisa mendapatkannya dari Dewi Phoenix setelah melukainya? Sistem masuk 10.000 alam pun mulai menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena keberuntungan Kaisar Dao juga akan dimiliki oleh Tanjio yang kelak mungkin akan mengambil jalan Kaisar Agung di masa depan. Dan semakin kuat tubuh dari Tanjio itu, maka semakin banyak keberuntungan Kaisar Dao yang ada pada tubuhnya. Dan dengan menyerang tubuh Tanjio itu dengan tombak pemburu, maka Kinsu dapat menjara keberuntungan Kaisar Do dari tubuh lawannya. Baiklah, kelihatannya musuh di depanku bukanlah dewa biasa, melainkan sekelompok daun bawang yang menunggu untuk dipotong. Dan aku baru saja menggunakan 30% dari kekuatanku. Tampaknya ini akan mudah untuk diselesaikan. Apa? Putra dewa ke-18 baru saja mengeluarkan 30% kekuatannya. Benar-benar kekuatan yang menentang langit. Putra dewa ke-18, beraninya kau begitu sombong di depan putra dewa ini. Tidak akan kumaafkan. Putra Gilin pun langsung mengeluarkan teknik auman Gilinnya, yang mana menurut legenda ketika auman Gilin telah disempurnakan, itu dapat menghancurkan Immortal King dengan hanya satu auman. Sehingga sekarang jiwa dari dewa-dewa lain yang telah mendengar auman itu secara tidak langsung menjadi terguncang, dan kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi teknik auman itu tampaknya tidak berpengaruh kepada Kinsu. Meski teknik auman dari Tuan Muda Gilin itu tepat mengarah kepada Kinsu. Apa spesialnya dari aumanmu itu? Itu hanya mengeluarkan bau mulut yang sangat bau. Baiklah, waktunya memanen daun bawang. Tombak pemburu. Dan ternyata benar. Setelah Kinsu menyerang Tuan Muda Gilin dengan tombak pemburunya, sistem masuk 10.000 alam kembali mengeluarkan notifikasi petunjuk bahwa Kinsu telah mendapatkan keberuntungan Kaisar Dao. Tebakanku benar, ternyata Tuan Muda Gilin juga memilikinya. Kinsu pun terus menyerang Tuan Muda Gilin dengan tombak pemburunya, sampai keberuntungan Kaisar Dao yang dimiliki Tuan Muda Gilin di dalam tubuhnya telah habis. Sudah tidak ada perubahan, baiklah sekarang giliran manusia burung. Putra dewa ke-18, jika kau memiliki kemampuan letakkan senjatamu, percayalah, dengan begitu aku akan membunuhmu hari ini. Lihatlah, manusia burung mulai mengoceh.
Tetapi tiba-tiba saat sebelum Ginsu menyerang Dewi Phoenix, monumen Immortal King memancarkan sebuah cahaya. Dan itu adalah tanda bahwa upacara Agung Dongyunya harus segera dimulai. Semuanya, waktunya telah tiba. Sekarang ikuti aku menyembah Immortal King. Akhirnya dimulai. Aku akan segera menyelesaikan misi check-in Dongyu dari sistem masuk 10.000 alam. Singkat cerita, semua dewa yang hadir dalam pertemuan Agung Dongyu mulai berlutut di hadapan monumen Immortal King, kecuali Ginsu dan teman-temannya. Putra dewa ke-18, kenapa kau tidak berlutut? Kenapa aku harus berlutut? Apa kau tidak tahu? Immortal King adalah pemimpin dari Wilderness Timur, dan ini adalah ritual kuno. Sudah menjadi aturan bahwa semua harus berlutut dan menyembah Immortal King. Jangan bercanda. Itu bukan urusan putra dewa ini. Putra dewa ke-18, kau tidak menghormati Immortal King. Sebaiknya kau berhati-hati. Jika Immortal King marah, dia bisa menghancurkan jiwamu. Dan tiba-tiba cahaya dari monumen Immortal King menjadi semakin terang. Dewa-dewa yang bersujud di hadapan monumen Immortal King pun mulai mendapatkan manfaat, yaitu basis kultivasi mereka menjadi meningkat dengan pesat. Bahkan cedera yang dialami oleh Tuan Muda Qilin dapat langsung sembuh. Sayap dari Dewi Phoenix yang tadi terpotong pun telah kembali seperti sedia kala. Putra Dewa ke-18, lihat apa yang telah kau lewatkan. Kesempatan yang berharga itu hilang karena sikap aroganmu. Haha, bagus. Daun bawang telah tumbuh subur lagi. Putra Dewa ke-18, ini adalah kesempatan kecil yang diberikan oleh Immortal King. Dengan berlutut di hadapannya, kau juga bisa mendapatkan kesempatan peninggalannya, yaitu Tabu Supreme Bone. Jadi menurut legenda, Immortal King memiliki sebuah tulang abadi terkuat yang disebut dengan Tabu Supreme Bone, yang mana hal itu pernah digunakan untuk menekan iblis di lubang neraka lantai 18, hingga iblis itu berubah menjadi abu. Tabu Supreme Bone. Aku telah memiliki Tabu Supreme Liter, dan itu sangat berguna. Dan jika aku bisa mendapatkan Tabu Supreme Bone, kekuatan tempurku pasti akan naik beberapa level. Tetapi, mengapa sampai sekarang sistem masuk 10.000 alam belum juga memberikan notifikasi misi berhasil? Sepertinya aku belum berada di tempat yang benar. Ginsu pun langsung lompat dan berdiri di atas monumen Immortal King. Dan ternyata benar, setelah Ginsu berdiri di atas monumen Immortal King, sistem masuk 10.000 alam memberikan notifikasi misi telah berhasil. Dan kemudian Ginsu mendapatkan hadiah Tabu Supreme Bone dari sistem masuk 10.000 alam atas keberhasilannya itu. Putra Dewa ke-18, kau benar-benar kurang ajar. Kau tidak mau berlutut kepada Immortal King. Dan sekarang kau menginjak-injak monumen Immortal King. Lihatlah, kau akan mendapatkan hukuman dari Immortal King. Bahkan jika kau adalah putra dewa sekalipun, kau tidak akan diampuni. Apa? Apa yang telah terjadi? Dadaku terasa berbeda. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-19-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.